Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu sampai pada pembahasan tafsir surah Ali Imran ayat ke-92. Pada satu ayat ini diberi judul oleh penulis, yaitu Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, Naw'un Nafaqah Al-Mabrurah wa Jazaa'ul Infaq, yaitu artinya bentuk sedekah yang mabrurah, yang baik dan diterima, dan pahala bersedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Lan tanalu, kalian sekali-kali tidak akan memperoleh albirra, kebajikan, hatta tunfiqu, sehingga sebelum kalian menginfakkan mimma tuhibbun, dari sebagian harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai', dan apapun yang kalian infakkan berupa segala sesuatu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, dengan apa yang kalian infakkan itu adalah alim, maha mengetahui. Jadi ini ayat ya, yang dijadikan satu pembahasan ya, oleh penulis karena memiliki tema khusus, yaitu tema untuk memberikan motivasi kepada kita selalu mengeluarkan infak dan sedekah. Mufradat lughawiyah dari ayat ini ya, kata lan tanalu, sekali-kali kalian tidak akan menemukan atau mendapatkan. Jadi dalam nahwu, lan itu lebih kuat daripada lam ya. Kalau lam itu tidak, tapi kalau lan sekali-kali tidak, memiliki arti yang lebih kuat, lebih tegas. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan, tidak akan memperoleh albirra, kata yang mengandung arti segala bentuk kebaikan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa sekali-kali kalian tidak akan menemukan atau mendapatkan pahala kebaikan, yaitu surga. Nanti akan lebih jelas, kita akan sebutkan pendapat dari para ulama tentang mana albir di sini ya. Di antaranya adalah kebaikan ataupun surga. Sedangkan arti daripada tunfiqu adalah kalian menyedekahkan, menginfakkan. Apa hubungan antara sedekah dan infak? Nanti akan kami sampaikan penjelasannya. Sedangkan arti daripada mimma tuhibbun adalah dari harta kalian. Yang dimaksud dari apa yang kalian sukai, kalian cintai di sini adalah kaitannya dengan harta. Karena sedekah ini
kaitan utamanya adalah dari harta yang diberikan Allah kepada kita. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, lalu Dia akan memberi balasan atas hal itu. Sekecil apapun infak yang kita alokasikan, maka Allah Maha mengetahuinya dan pasti akan membalasnya. Apakah di dunia, apalagi di akhirat, pasti ada balasan untuk kita semuanya. Sama sekalian, ini di antara pendapat para ulama tentang istilah-istilah, apa kaitan ada 3 istilah zakat, infak, sedekah, apa perbedaan masing-masing. Bisa kita lihat di sini bahwasanya infak itu adalah merupakan istilah yang sangat umum, yang kalau di sini didefinisikan ya, infak ini memiliki makna yang mengandung di dalamnya sedekah, di dalamnya juga ada zakat ini. Tidak ditentukan waktunya, kapan, apakah hari Jumat ataukah hari raya, pagi, siang, malam, tidak ada ketentuannya. Jumlahnya juga tidak ditentukan, berapa persen, apakah 2,5 ataukah 10% ataukah lebih, itu tidak ada ketentuannya. Nah, kemudian yang lebih penting ini ya, untuk semua orang alokasinya, baik itu untuk diberikan kepada muslim atau kepada non muslim, dan berupa harta. Jadi walaupun berinfak kepada non muslim, Allah Ta'ala Maha tahu, bukan hanya non-muslim, ini kan sama-sama manusianya. Kita berinfak dalam hal ini makna yang lebih luas ya, memberikan kebaikan apapun kepada binatang juga Allah Ta'ala Maha tahu ya, memberikan imbalannya. Jadi infak ini makna secara luas, di mana mengandung 2 pembagian. Kalau alokasinya adalah fisabilillah, di jalan Allah, maka itu disebut sedekah atau dalam bahasa Indonesia sedekah. Sedangkan kalau di jalan syaitan ya infak fisabilil syaitan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataukah orang-orang muslim yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan maksiat, maka ini bukan disebut sedekah. Nah, sementara ya, sedekah ini diartikan di sini tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jumlahnya juga untuk semua muslim. Jadi bedanya di sini. Kalau infak adalah muslim dan non muslim, kalau sedekah ini untuk alokasi kaum muslimin berupa harta maupun selainnya, non material, dan hukumnya ini adalah sunnah. Jadi ada sedekah yang hukumnya itu wajib. Wajib ini isinya adalah zakat, waktunya ditentukan, yaitu ada zakat tertentu yang batasannya haul 1 tahunan, ada yang setiap panennya, yaitu zakat dalam kaitannya dengan pertanian. Kemudian kadarnya sesuai dengan nisab. Nah, nisab batas minimalnya ya, kadarnya kalau zakat tijarah, zakat kaitannya perdagangan 2,5%. Kalau zakat pertanian ada 5 atau 10%. Dan alokasinya bukan untuk seluruh kaum muslimin, tapi hanya 8 asnaf, 8 golongan, sebagaimana yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 60 itu. Jadi 8 golongan saja yang berhak untuk mendapatkannya, yang memenuhi kriteria, dan ini hukumnya wajib. Begitu pula ada sedekah yang hukumnya wajib kaitannya dengan nazar. Apabila kita bersumpah, wallahi demi Allah, kalau saya mendapatkan rezeki terkabul hajat saya, maka akan umroh atau akan berinfak. Nah, kalau di sini katanya infaknya, jadi akan menginfakkan kepada masjid, berarti dia harus menunaikan. Dan kafarah setelah melakukan
pelanggaran ya, misalnya melanggar sumpah, apabila dia tidak penuhi maka harus dikafarohi dengan diantaranya adalah berinfak, memberikan makan kepada fakir miskin. Nah kemudian ada sedekah yang kaitannya hukumnya sunnah, baik itu alokasinya kepada anak yatim, kepada masjid, wakaf, beasiswa, dakwah, kemudian juga ada kurban akikoh ya. Ini hukumnya sunnah, jadi bukan hanya sebatas kepada du'afa, tetapi kepada fisabilillah juga sama. Nah, tadi di dalam judulnya tentang nau'un nafaqah wa jaza'u al-infaq ya. Nafaqah dan infak itu maknanya sama. Biasanya kalau di bahasa kita memberikan nafkah, dan nafkah itu juga diadopsi dari an-nafaqah yang bisa diartikan belanja ya, secara umum, apakah untuk alokasi yang sifatnya fisabilillah ataukah nafkah untuk keluarga, yang mana nanti ada pembahasannya juga, itu bisa juga bernilai sedekah. Berikutnya tentang munasabatul ayah, persesuaian antara satu ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang klaim pengakuan daripada ahlu kitab bahwa mereka adalah orang-orang beriman, jabatan kenabian adalah monopoli mereka saja, dan bahwa mereka sekali-kali tidak akan tersentuh oleh siksa api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Itulah klaim sepihak dari orang-orang ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Kemudian untuk penyesuaian dengan ayat-ayat sebelumnya, maka di dalam ayat ini selanjutnya mereka diingatkan bahwa tanda atau bukti keimanan adalah menginfakkan sebagian harta yang paling dicintai di jalan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan keikhlasan. Kalau menginfakkan, membelanjakan dari harta yang dimiliki oleh seseorang bisa dilakukan oleh muslim atau non muslim ya, dalam bahasa yang lebih umum. Tetapi kalau landasannya adalah keikhlasan, maka di sini tidak bisa kecuali dilakukan oleh seorang yang muslim. Seorang non muslim tidak bisa melakukan infak dengan landasan ikhlas, karena ikhlas ini adalah landasannya keimanan. Berikutnya jemaah sekalian adalah tentang tafsir wal bayan. Sekali-kali kalian tidak akan mencapai pahala kebaikan, yaitu surga, dan sekali-kali kalian tidak akan dikategorikan sebagai orang-orang baik yang berhak mendapatkan ridho, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta terjauhkan dari siksanya sebelum kalian menyedekahkan dari sebagian harta yang paling kalian cintai, yaitu harta-harta yang berharga bagi kalian. Apa saja yang kalian sedekahkan, baik itu berupa harta yang baik dan berharga atau harga yang bernilai rendah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahuinya dan akan membalasnya. Keikhlasan atau sikap riya di dalam beramal tidak sedikit pun samar baginya. Allah Maha mengetahui. Kalau besar ada tendensi riya, maka itu menjadi sia-sia. Kalau kecil dengan ikhlas, maka itulah yang akan ada balasannya. Idealnya besar tapi ikhlas ya. Tapi kalau tidak bisa, sedikit tetapi ikhlas disamarkan lebih utama daripada besar tetapi mengandung unsur riya. Jemaah sekalian, di antara bukti yang menunjukkan luhurnya derajat akhlak daripada para sahabat adalah bahwa mereka bersedekah dengan harta
yang paling mereka cintai dan berharga di mata mereka. Sebagaimana disebutkan di sini oleh para imam ahli hadis, 6 perawi hadis menceritakan dari perawi seorang sahabi yang luhur, Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi saksi kedermawanan seorang sahabat yang bernama Abu Thalha radhiyallahu anhu. Abu Thalha satu saat ini, beliau adalah seorang sahabat Ansor ya, dari Madinah yang paling banyak hartanya. Beliau memiliki kebun kurma dan hartanya yang paling ia cintai dan paling berharga baginya adalah disebut Bayruha, sebidang kebun di Madinah yang menghadap ke masjid. Jadi posisinya sangat strategis. Harta inilah yang sangat dicintai oleh Abu Thalha. Maka Abu Thalha berkenan untuk menginfakkan kebun kurma yang sangat strategis ini fi sabilillah. Maka dipuji oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan bah artinya hebat kamu wahai Abu Thalha, Allah akan memberikan pahala yang besar kepadamu. Tapi disinilah kebijakan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Abu Thalha memang kaya, tetapi Rasulullah melihat sanak kerabat keluarga besar daripada Abu Thalha ini dalam kondisi du'afa, miskin ya. Maka diterima sedekah ini oleh Rasulullah SAW, tetapi alokasinya bukan untuk umum, bukan untuk fisabilillah, tetapi alokasinya adalah diberikan kepada sanak kerabatnya, kepada familinya sendiri. Jadi Abu Thalha sudah mendapatkan pahala yang besar dari sedekahnya, kemudian sanak kerabatnya mendapatkan rezeki yang berlimpah ya, karena mereka mu'afa, perlu untuk ditolong. Jadi seperti itulah indahnya dalam Islam, alokasinya harus tepat sasaran. Nah, jadi ini contoh Abu Thalha yang mewakafkan kebun sebagai harta tercintanya, harta yang sangat dicintai, ini diinfakkan fisabilillah. Jamaah sekalian, para ulama mengatakan Rasulullah SAW menyuruh orang yang bersedekah agar memberikan sedekahnya tersebut kepada para kerabatnya. Alasannya ada dua alasan. Pertama, karena sesungguhnya bersedekah kepada kerabat itu lebih utama. Jadi fadilahnya lebih utama di depan Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua adalah karena jika orang yang bersedekah memberikan sedekahnya tersebut kepada kerabatnya, maka jiwanya akan merasa lebih baik dan lebih senang, serta lebih jauh dari perasaan menyesal. Dengan catatan memang keluarga ini adalah ya baik keluarga kecil atau keluarga luas ya, tapi kalau kaitannya dengan sedekah yang tadi sifatnya wajib berupa zakat ya, itu tidak bisa dialokasikan kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Ini sebagian ulama memiliki pendapat seperti itu ya. Jadi kalau anak yang harus berbakti kepada orang tua, apabila anaknya kaya, orang tuanya miskin, maka anaknya memberikan harta selain zakat ya. Kalau zakat ya diberikan kepada orang lain yang sesuai dengan 8 asnaf tadi. Kalau ada di antara kerabatnya fakir miskin misalnya, ya boleh dia berhak. Tapi kalau ayahnya atau ibunya sendiri, maka diambilkan bukan dari zakat ya, tapi dari infak sedekah yang sifatnya di luar zakat tadi. Ada beberapa hadis tentang sedekah ini, diantaranya yang kaitannya dengan alokasi untuk keluarga ini ya. Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Jika seorang lelaki
memberikan kepada keluarganya, baik itu kepada anak maupun istrinya, nafkah, maka hal itu terhitung sebagai sebuah sedekah. Muttafaqun alaih. Jadi walaupun seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memang berkewajiban untuk mencari maisha, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Di antara tanggung jawab kepemimpinannya adalah menyiapkan sandang, pangan, papan untuk keluarga. Walaupun itu kewajibannya, tetapi dalam hal ini tetap kalau alokasinya adalah yahtasibuha di sini. Jadi kayaknya lupa nggak diterjemahkan. Yahtasibuha itu adalah dalam rangka untuk mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dalam hal ini nilainya adalah sedekah. Bukan hanya sedekah yang biasa, tetapi malah sedekah yang nilainya lebih baik daripada alokasi untuk orang pada umumnya. Sebagaimana hadis dari riwayat Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, dinarun tunfikuhu fi sabilillah, ada satu dinar, satu harta yang kamu belanjakan di jalan Allah untuk masjid, musola, pesantren, untuk kebaikan yang sifatnya umum, dibandingkan dengan wa dinarun, satu dinar yang kamu berikan kepada seorang budak wanita, dibandingkan dengan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Dan juga perbandingan yang keempat, dinar yang kamu nafkahkan, kamu berikan, kamu belanjakan kepada keluargamu, maka yang a'dhamuha ajran, yang paling besar ganjarannya, pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Sama satu dinarnya, dinar ini hanya isyarat saja ya. Kalau kita rupiah ataupun ribuan, jutaan, terserah berapapun harta yang kita alokasikan, ada pertimbangan-pertimbangan fisabilillah. Ada budak di sini barangkali bisa kita kiaskan para fuqara, du'afa, masakin, kemudian orang miskin, kemudian ada dinar yang infak fisabilillah yang untuk kita alokasikan untuk keluarga, maka yang paling besar nilainya, pahalanya adalah infak, sedekah, alokasi untuk keluarga. Kecuali kalau keluarga sudah mampu, sudah mapan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau yang sesuai dengan standar ya barangkali ini relatif ya, paling tidak kebutuhan primernya, sekundernya dipenuhi, kebutuhan hidupnya, bukan gaya hidupnya yang dipenuhi, kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi, maka alangkah baiknya apabila orang ini meluaskan sedekahnya kepada fisabilillah dan juga kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Begitu juga halnya dengan apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah. Zaid ini seorang sahabat mulia, pernah menjadi anak angkat dari Rasulullah SAW. Dan Zaid ini adalah satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan siapa nama sahabat yang namanya ditulis dalam Al-Quran adalah Zaid, lengkapnya Zaid bin Harithah. Itu di surat Al-Ahzab, kurang lebih pada ayat mungkin ke-27 atau 37 ya. Jadi pernah diangkat sebagai anak angkat Nabi Muhammad. Bahkan dulu pernah disebut Zaid bin Muhammad, tetapi dilarang ya. Dalam surah Al-Ahzab dilarang. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak itu dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi ayat ini sekaligus memberikan larangan adopsi, al-bainunah. Jadi nggak boleh mengadopsi dan menisbatkan anak yang kita angkat
binnya atau bintinya kepada orang tua yang mengadopsi. Harus dinisbatkan binnya, bintinya kepada ayah kandungnya. Nah, barangkali ini kesulitannya, ada faktor-faktor teknis ya. Itu ya teknis lah. Kalau dalam Islam ya adopsi itu dinisbatkan kepada orang tua masing-masing. Sebagaimana kasus ini, kasus Zaid bin Haritha. Beliau pernah melakukan ya dalam aktivitas ya, ketika ayat 92 surah Al-Imran ini turun, Zaid bin Haritha datang menemui Rasulullah SAW sambil membawa kudanya yang bernama Sabal, yang merupakan harta miliknya yang paling ia cintai. Lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, kuda ini saya sedekahkan. Lalu Rasulullah pun menerimanya. Lalu selanjutnya beliau menaikkan putra Zaid bin Haritha yang bernama Usama bin Zaid. Itu juga seorang sahabat mulia, usianya masih muda ya, dan pernah menjadi panglima perang sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menaikkan Usama ke atas punggung kuda tersebut. Maksudnya kuda yang disedekahkan Zaid bin Haritha tersebut Rasulullah berikan kepada putranya yang bernama Usama ini. Nah, melihat hal itu Zaid bin Haritha merasa agak bersedih karena tidak sesuai dengan yang dia alokasikan, yang dia inginkan ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menerima sedekah itu darimu. Jangan khawatir ya. Walaupun ini kamu berikan kepada putramu sendiri, tetapi ini nilainya sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah Islam yang sangat indah ya. Sebagaimana ada hadits lain ya, satu saat ada seorang ibu membawa dua orang putrinya sambil mengemis-ngemis ya kepada Aisyah. Saat itu Aisyah kedatangan ibu ini ya, minta sedekah. Aisyah mencari-cari makanan apa yang layak diberikan dari rumahnya, ternyata hanya ada 3 biji kurma saja. Masya Allah ya, kita bisa bayangkan Ummul Mukminin Aisyah yang mulia cari-cari sesuatu harta yang berharga nggak ada kecuali 3 kurma itu. Diberikanlah kepada ibu ini. Maka terima kasih luar biasa ibu ini, kelaparannya. Langsung dikasihkan, satu untuk putrinya, satu lagi untuk putrinya yang berikutnya, dimakan langsung karena sama-sama lapar. Setelah habis dimakan oleh putri-putrinya ini, ketika ibu ini mau memakan kurma itu, si anak-anaknya ini menangis ya, minta tambahan. Nggak ada lagi ya. Maka ibu ini dengan kasih sayangnya membagi kurma yang satu itu, dibagi, dicuil, diparuh, satu untuk putri yang pertama, satu untuk putri yang kedua. Maka Aisyah menyaksikan adegan itu dan melaporkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan Allah mencintai wanita itu karena kasih sayangnya kepada putri-putrinya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Nabi akhirnya mengatakan begitu, takutlah kalian terhadap neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Jadi kalau ibu ini memberikan kepada putri-putrinya separuh kurma, itu bisa mendatangkan kecintaan Allah dan bisa menjauhkan dia dari neraka. Apalagi kalau yang diberikan itu lebih daripada separuh kurma, apalagi kalau nafkah, apalagi kalau yang lebih besar ya. Terutama di sini kan bukan semata-mata ibu ini ya, tapi juga apalagi sang ayah yang punya tanggung jawab. Sehingga ayah sebagai penanggung jawab keluarga dalam hal papan sandang pangan termasuk biaya pendidikan, ini menjadi tanggung jawab ayah yang utama. Kalau ayah tidak mampu ya dibantu ibunya ya. Sehingga jamaah sekalian, pendidikan untuk anak-anak kita sebesar apapun biayanya itu adalah alokasi yang sangat mulia. Tidak perlu iman dengan pendidikan putra-putri kita itu. Kalau memang kita nggak mampu ya bisa dimaklumi ya. Tapi kalau kita masih mampu,
maka itu nilainya sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala. Maka mari bersama bersemangat untuk menyekolahkan putra-putri kita di sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Berapapun nilainya akan diganti nanti oleh Allah Ta'ala, tidak perlu iman. Itu tadi ya, kalau separuh kurma saja bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, apalagi yang kita alokasikan lebih dari itu. Jadi itulah sedekah untuk keluarga yang nilainya sangat baik. Berikutnya ada riwayat dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini mendapatkan harta berupa tanah di Khaybar. Lalu beliau menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Anda memerintahkan aku tentangnya? Untuk alokasinya sebaiknya bagaimana? Ini konsultasi istisyarah daripada Umar kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memberikan petunjuk, jika kamu mau, maka kamu pelihara pohon-pohonnya, lalu sedekahkan hasilnya. Maka Umar ya, lantas mensedekahkannya, di mana tidak dijual, tidak juga dihibahkan, dan juga tidak diwariskannya. Namun dia mensedekahkan hartanya itu untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak fisabilillah di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan ibnu sabil, dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf ataupun benar, dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. Inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang wakaf produktif. Nah, ini dalilnya ya, wakaf produktif. Kita mewakafkan sesuatu yang hasilnya itu bisa dinikmati oleh kebaikan, baik itu oleh fakir miskin atau fisabilillah. Ya misalnya, mohon maaf ya, para santriwati kami di Darul Ukhwah beberapa waktu yang lalu, sudah 2 angkatan kalau nggak salah, mereka urunan. Ya anak-anak lah, setiap mau lulus itu urunan. Masya Allah, kami terharu ya, sampai terkumpul uang 300 juta dari mereka sendiri. Mereka sebar kupon, ya, flyer dan sebagainya. Mereka sebarkan kepada perusahaan-perusahaan, Masya Allah ya. Jadi terkumpul uang 300 juta, kemudian kami tambahi ada ya 300 lagi, ada 600 atau 700 juta kami belikan kebun kelapa sawit di Pangkalan Bun ya, yaitu Kalimantan Tengah sana, dan alhamdulillah ini menghasilkan. Jadi ini wakaf produktif ya. Kita alokasikan infak tersebut untuk membeli kebun, hasilnya untuk pembiayaan operasional pondok. Nah, jadi itulah ya wakaf produktif. Misalnya ya, untuk kalau supermarket ataupun minimarket atau hari marak seperti itu, nah itu adalah wakaf produktif. Inspirasinya dari sini, dari petunjuk Rasulullah kepada Umar, harta pokoknya disimpan, kemudian hasilnya itu diinfakkan fisabilillah. Abdullah bin Umar itu pernah memerdekakan hamba sahayanya yang bernama Nafi'. Nafi' ini biasanya maula Ibnu Umar, mantan budaknya Abdullah bin Umar yang sekaligus muridnya dan menjadi ulama juga. Abdullah bin Umar seorang alim, Nafi' juga seorang alim, yang ia beli dari Abdullah bin Ja'far seharga 1000 dinar. Masya Allah ya, mahal ya, 1000 dinar. Sofiyah binti Abi Ubaid berkata, saya melihat dia, Ibnu Umar, ini memahami firman Allah Ta'ala di ayat 92 surah Ali Imran ini. Maka bagaimana
realisasi ya, sebagaimana diceritakan dalam sebuah ayat. Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar ayat ini 92 Ali Imran, lalu saya mengingat-ingat harta yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada saya. Lalu saya tidak menemukan dari harta tersebut yang lebih saya cintai dan lebih berharga bagi saya daripada Marjanah. Beliau ini seorang budak perempuan dari Romawi. Lalu saya berkata, saya memerdekakannya hanya karena Allah Ta'ala. Seandainya, ini hanya ilustrasi ya, bukan beliau menyesal, bukan ya, tapi hanya berandai-andai menunjukkan itulah harta yang sangat dia cintai. Seandainya saya boleh menarik kembali apa yang telah saya sedekahkan hanya karena Allah, maka sungguh saya akan menikahi Marjanah. Lalu saya menikahkannya dengan Nafi', sahaya Ibnu Umar yang sangat ia cintai. Selama hidupnya Ibnu Umar telah memerdekakan 1000 hamba sahaya seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab Rijalul Athar. Masya Allah ya, 1000 budak. Tadi satu budak berapa harganya Pak? 1000 dinar, berarti 1000 kali 1000, 1 miliar. 1 miliar dinar itu susah ngitungnya ya. Sekarang ini berapa triliun ya. Masya Allah, itulah ya, luar biasa kedermawanan daripada Abdullah bin Umar ini. Adapun tentang makna kata al-birru, maka ada 3 pendapat ulama seputar hal ini ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah surga. Berdasarkan pendapat pertama ini, maka arti ayat ini adalah kalian sekali-kali tidak akan meraih pahala kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian dari harta kalian yang kalian cintai. Maksudnya kalian tidak akan meraih surga sebelum kalian menginfakkan dari harta kalian yang kalian cintai. Jadi harga surga itu adalah dengan menginfakkan apa yang kita cintai. Ada yang mengatakan makna kata al-birru adalah amal soleh. Ini makna kedua ya. Jadi berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka arti ayat ini adalah kalian tidak akan sampai kepada amal soleh. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa makna kata al-birru adalah ketaatan. Dan ini adalah makna yang bersifat umum. Jadi berdasarkan pendapat yang ketiga ini, maka arti ayat ini adalah kalian tidak akan sampai kepada kebaikan berupa sedekah atau bentuk-bentuk ketaatan dan kebaikan lainnya sebelum kalian menginfakkan dari harta kalian yang kalian cintai. Jadi inilah saling melengkapi maknanya ya. Apa bedanya al-birru dan al-khair? Al-farqu bainal birri wal khair. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia sama ya, masing-masing diartikan kebaikan. Tetapi penjelasan daripada ahli bahasa, qila, menurut satu pendapat, al-farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, annal birra wal khair al-wasil ilal ghair ma'al qasdi ila dzalik. Jadi al-birru itu adalah kebaikan yang sampai kepada orang lain disertai dengan maksud untuk itu. Artinya berarti kebaikan yang sifatnya memang dengan niat ya. Jadi kebaikan yang disertai dengan niat kepada orang lain. Wal khairu yakunu khairan, dan kebaikan itu disebut kebaikan wa in waqa'a ala sahwin, walaupun terjadinya tanpa sengaja. Dia maksudnya adalah untuk tertentu, tetapi tujuannya untuk yang lain yang justru itu lebih baik. Nah, maka ini adalah al-khair. Jadi al-khair sifatnya lebih umum. Wadidul birri al-uquq, dan lawan daripada al-bir adalah al-uquq. Biasanya birrul walidain ya, berbuat baik kepada orang tua, lawannya adalah uququl walidain. Sedangkan didul khair adalah asyad. Jadi al-khair itu lebih umum daripada al-birru. Kalau al-birru adalah lebih banyak kaitannya dengan maksud tadi ya, dengan tujuan khusus.
Hasan al-Basri berkata, maksud ayat hatta tunfiku, sebelum kalian menginfakkan adalah sedekah wajib, itu berupa zakat. Namun yang lebih utama adalah bahwa yang dimaksudkan adalah seperti pendapat Az-Zamakhsyari, yaitu bahwa kalian tidak akan sampai kepada hakikat al-birru, kebaikan, sebelum sedekah yang kalian keluarkan adalah berupa harta kalian yang kalian cintai dan harta yang berharga bagi kalian. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Al-Baqarah 267. Dahulu para salafus soleh, jika mereka mencintai sesuatu maka mereka sedekahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat ikhlas karena Allah. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum yang ada dalam satu ayat ini, ada dua hal utama. Pertama, berinfak di jalan Allah untuk mencapai hakikat al-birru adalah dari harta yang paling dicintai dan paling berharga bagi pemiliknya. Pahala sedekah disesuaikan dengan kadar baiknya sesuatu yang disedekahkan. Semakin baik harta yang disedekahkan, maka semakin baik pula pahala yang didapat. Yang kedua, anjuran untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari munculnya sifat riya dan agar bisa ikhlas hanya karena Allah semata, serta agar terhindar dari masuknya setan ke dalam hati seorang mukmin yang soleh. Kalau dia sudah berusaha menyembunyikan sementara ada orang lain yang melihat, ya itu bukan tanggung jawab kita, ya. Pahalanya sudah sampai kepada Allah. Ada perkataan Ibnu Taimiyah yang menjadi motivasi, ya, nyali seseorang itu di dalam sedekahnya. Sedekah termasuk salah satu jenis peperangan. Ada orang yang penakut, maka dia akan gemetar mengeluarkannya. Sedangkan orang pemberani maka akan kokoh mengeluarkannya. Jadi masing-masing ada kemiripan, ya. Orang yang perang itu perlu nyali, perlu kematangan mental. Kalau dia tidak berani, pulang, ya. Ingat anak, ingat istrinya. Orang sedekah karena takut miskin, takut bangkrut, maka dia nggak jadi mengeluarkan sedekahnya. Jadi ada sisi challenge atau tantangannya yang hampir sama, ya. Para sahabat dulu semangat wakaf dan sedekahnya luar biasa. Sebagaimana dari Jabir bin Abdullah berkata, aku tidak mengenal seorang sahabat pun yang memiliki harta dari Muhajirin dan Ansor kecuali menahan atau mewakafkan hartanya untuk sedekah yang abadi dengan tidak dijual selamanya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar tadi. Pada saat pembangunan Masjid Nabawi, pada saat beliau datang ke Madinah memerintahkan untuk membangun masjid, maka beliau menyampaikan kepada Bani Najjar, bagaimana kalau kalian jual kebun kalian kepada kami? Maka mereka menjawab, wallahi la natruku thamanahu illa ilallah. Maka mereka siap, ya, tidak mengambil harganya kecuali dari Allah. Jadi tidak dijual dengan uang, tapi dibalas, ya, oleh Allah Ta'ala saja, ya. Kemudian kisah fenomenal yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, ketika kaum muslimin di Madinah kekeringan, maka Utsman saat itu melihat peluang. Nabi mengatakan, man hafara bi'ra raumah falahul jannah. Barang siapa yang menggali sumber raumah, maka baginya mendapatkan surga. Qala fa hafartuha, maka aku pun menggali sumur itu, ya. Kisah lengkap ada dalam riwayat Al-Baghawi, ya. Ini ada videonya tapi waktunya terbatas, ya, sehingga insyaallah lain kali saja, ya. Jadi sedekah yang lainnya di antara yang dilakukan oleh para sahabat, barang siapa menahan seekor kuda untuk berperang fisabilillah dengan penuh iman dan keyakinan, maka kenyang dan tidak hausnya kuda itu, bahkan kotoran dan air kencingnya menjadi kebaikan-kebaikan yang akan diletakkan ke dalam timbangan amalannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, ya.
Kalau pada zaman dahulu kan kuda ya untuk operasional dakwah fisabilillah. Kalau sekarang mobil yang bagus lah ya. Barangkali ada seseorang yang punya Alphard atau punya mobil yang bagus, siap antar jemput, mau balik ataupun ustadz kemanapun. Nah itu adalah sama seperti ini ya, bahwasanya seluruh alokasinya itu ada timbangan kebaikan nanti di akhirat, pahalanya sangat besar. Kemudian juga bisa berupa wakaf benda bergerak, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Adapun Khalid yang telah mewakafkan baju-baju perangnya di jalan Allah. Ya apapun ya, sekarang ada wakaf id, wakaf mushaf, ada wakaf yang lain-lainnya, monggo silahkan. Jadi ada jenis-jenis wakaf mubashir, ini sifatnya langsung ya, yang alokasinya bisa dilakukan secara langsung sebagaimana contohnya. Kalau di sini dulu ya, Masjid Nabawi tadi sudah kita contohkan, tanah yang diinfakkan, disodakokan oleh Bani Najjar tadi, ini mubashir langsung manfaatnya. Kemudian Gontor ini juga sama, dulu dari Trimurti pendiri Gontor diwakafkan kepada badan wakaf, kemudian dioperasionalkan dalam bentuk pondok. Nah adapun wakaf istismari, wakaf produktif ini bisa berupa kebun ataupun bisa berupa hotel-hotel yang banyak sekali seperti ini. Wakaf Sayyidina Utsman, yaitu proyek wakaf produktif dengan pembangunan perumahan di Mekah Al-Mukarramah. Nah kemudian kebun ya, bahkan tadi Bi'ru Raumah itu masih bisa diakses manfaatnya, walaupun sekarang sudah ada alokasi dari yang lainnya untuk airnya ya. Ini contoh beberapa hotel di Mekah yang diwakafkan oleh seorang ini, yaitu Al-Habib Buka Al-Ashi Al-Aceh ya. Jadi dekat Masjidil Haram ada Elaf Masir dan Ramada, dua hotel yang berdiri di atas tanah wakaf ulama asal Aceh ini. Ini menunjukkan insya Allah ya, jadi hotelnya ada tetapi hasilnya itu fisabilillah, termasuk Tower Zamzam ya, yang di dalamnya berdiri kurang lebih ada 7 hotel bintang 6 ya, bintang luar biasa. Itu juga alokasi penyewaannya itu diberikan dalam rangka untuk membantu operasional Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, dari Malik Abdul Aziz ya. Nah ini insya Allah sudah ya. Jadi alhamdulillah sudah kita selesaikan materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah kita selalu bersemangat untuk menginfakkan sedikit demi sedikit apa yang kita miliki, terutama dari harta yang kita cintai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.